Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pagi di Temanggung turun bersama kabut yang tebal, menyelimuti pasar tradisional di kaki Gunung Sindoro seperti selimut dingin yang malas bergerak. Bau tanah basah dan aroma bawang merah bercampur dalam udara yang berat. Di sudut pasar, di antara lapak-lapak tua yang penuh terpal compang-camping, berdiri sebuah kios kecil berlabel Sayur Segar Pak Seno. Pak Seno duduk di bangku reot, menatap kosong ke arah jalanan becek. Di hadapannya, tumpukan sayur kangkung, kol, dan wortel tampak layu sebelum sempat terjual. Tak ada yang melirik ke arah kiosnya, apalagi mampir. Orang-orang lebih suka berbelanja di lapak Pak Budi, yang lapaknya lebih besar dan harganya lebih murah. Sambil mengusap wajah yang mulai dihiasi kerutan, Pak Seno melirik jam tangan murahan yang nyaris kehilangan jarum detiknya. Baru pukul 7, tapi semangatnya sudah luntur seperti cat tembok kiosnya yang mengelupas. "Pak, sabar ya," suara lembut istrinya, Rini, terdengar dari belakang tumpukan sayur. Perempuan itu sedang menata bawang di keranjang kecil, mencoba membuat lapak mereka terlihat lebih rapi. Mungkin nanti siang ramai. Pak Seno hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia terlalu lelah untuk membantah, terlalu letih untuk berharap. Ini sudah bulan ketiga mereka membuka usaha, dan hasilnya tak pernah berubah. Sepi, nyaris tak cukup untuk makan 2 kali sehari, apalagi membayar utang koperasi yang mulai menumpuk. "Kalau minggu depan masih begini," bisik Rini, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh pasar, "kita harus pikirkan cara lain, Pak." Pak Seno menghela napas berat. Ia tahu maksud istrinya. Mungkin kembali ke desa, mungkin bekerja serabutan lagi, tapi hatinya menolak menyerah. Ada gengsi yang membatu di dadanya. Gengsi untuk tetap berdiri di tengah pasar ini. Gengsi untuk membuktikan bahwa ia bisa jadi lebih dari sekadar buruh tani upahan. 3 pembeli melintas di depan kios mereka. Mata Pak Seno berbinar sebentar, namun redup seketika saat para pembeli itu malah berhenti di lapak sebelah. Tertawa-tawa sambil menimbang wortel segar yang tampak baru dipetik. "Gusti," gumam Pak Seno lirih. Ia mengepalkan tangan di atas lutut, menahan amarah dan rasa malu yang menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Rini mendekat, menyentuh pundaknya. "Pak, kita masih punya 1 ikat bayam buat makan malam. Nanti saya tumis ya." Pak Seno tersenyum paksa, senyum yang lebih mirip luka. Ia menatap wajah istrinya, wajah yang tetap lembut meski dipahat kelelahan. Mata yang tetap menatapnya dengan percaya, walau dunia seperti menertawakan mereka. Di kejauhan, lonceng sepeda tua berbunyi, diikuti suara teriakan tukang bakso keliling. Pasar mulai ramai, tapi bukan di lapak mereka. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kios kecil Pak Seno dari hiruk-pikuk rezeki yang berlimpah di sekitarnya. Saat matahari mulai menanjak, lapaknya tetap kosong. Hanya 1 atau 2 pembeli yang mampir, itu pun sekadar membeli 2 ikat kangkung atau setengah kilogram tomat. Uang hasil penjualan nyaris tak cukup untuk mengganti modal yang sudah dipakai, membeli dagangan dari pedagang grosir semalam. Pak Seno berdiri, berjalan ke belakang kios, memandang Gunung Sindoro yang puncaknya diselimuti kabut pekat. Ada rasa getir di dadanya, rasa marah yang perlahan menumbuhkan akar pahit. "Kalau begini terus, Bu," katanya lirih, "kita bukan cuma kelaparan, kita hilang dari dunia." Rini menggenggam tangannya erat-erat. "Kita masih punya satu sama lain, Pak." Kalimat itu seharusnya menguatkan. Tapi bagi Pak Seno, malam-malam panjang tanpa makan, utang yang menumpuk, dan pandangan kasihan dari tetangga sudah terlalu sering mengiris harga dirinya. Saat mereka bersiap menutup kios lebih awal, seorang pria tua dengan topi lebar dan jaket lusuh melintas di depan mereka. Langkahnya pelan, matanya tajam, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi di balik tumpukan sayur layu. Pria itu berhenti,
menatap Pak Seno lama sekali. "Kau butuh jalan keluar?" tanya pria itu. Suaranya serak seperti tanah kering. Pak Seno mengerutkan, kening, bingung. "Apa maksudmu, Pak?" Pria itu tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip irisan dingin di udara. "Kalau kau mau, ada cara, tapi setiap panen ada harganya." Sebelum Pak Seno sempat bertanya lagi, pria itu berbalik, melangkah pergi, meninggalkan aroma anyir samar yang aneh menempel di hidung Pak Seno. Rini menarik lengan suaminya, berbisik, "Sudah, Pak, ayo pulang." Tapi mata Pak Seno tetap menatap punggung pria tua itu menghilang di antara kerumunan pasar. Hatinya berdegup keras, seolah dunia baru saja membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap terkunci. Malam di Temanggung turun seperti tirai berat, menyelimuti pasar yang sudah kosong dengan kabut tipis. Pak Seno berjalan pelan di gang sempit antara kios-kios. Langkahnya berat seperti dipikul beban yang tak terlihat. Suara riuh pasar sudah lama menghilang, hanya suara gemericik air dari selokan dan desau angin di atap seng yang menemani. Ia tak tahu kenapa kakinya membawanya kembali ke warung kopi kecil di pojok pasar, tempat biasa para kuli dan pedagang melepas penat. Tapi malam itu, warung sudah tutup. Hanya ada satu sosok yang duduk di bangku luar, membungkus tubuhnya dengan jaket lusuh dan menunduk dalam bayangan. Pak Seno hampir saja berbalik, tapi sosok itu mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Mata pria itu tampak lebih tua dari tubuhnya, dalam dan gelap seperti sumur tanpa dasar. "Kau datang," katanya, seolah sudah lama menunggu. Pak Seno berhenti beberapa langkah dari bangku itu. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Aku hanya lewat," katanya kaku. Pria itu tersenyum samar, senyum yang tidak menyentuh matanya. "Kau mencari jalan keluar, bukan?" Pak Seno menelan ludah. "Kalau maksudmu soal dagangan sepi, semua orang susah sekarang." Pria itu menggeleng perlahan. "Tidak semua, ada yang bisa panen rezeki tiap hari, asal tahu apa yang harus diberikan." Hening panjang menggantung di antara mereka. Pak Seno akhirnya bertanya, nyaris berbisik, "Apa yang harus diberikan?" Pria itu bersandar, suaranya pelan seperti bisikan angin. "Tumbal, jiwa yang dekat denganmu, yang kau cintai, setiap 2 tahun sekali." Pak Seno melangkah mundur 1 langkah, dadanya bergemuruh. "Tumbal, kau bercanda." "Aku tidak bercanda," jawab pria itu tenang. 2 tahun sekali, istrimu harus dikorbankan. Sebagai gantinya, usahamu akan makmur, uang akan mengalir. Semua yang kau jual akan habis sebelum matahari tinggi." Pak Seno menggeleng keras. Itu gila. Aku mencintai istriku. Aku tidak akan mengorbankannya." Pria itu menundukkan kepala sejenak, seolah menyayangkan. Lalu ia mendongak lagi, tatapannya lebih menusuk. "Kalau kau menolak, teruslah hidup. Begini, menahan lapar, menonton istrimu sakit perlahan karena kekurangan makan, menunggak utang sampai akhirnya diusir dari pasar." Pak Seno mengepalkan tangan. Amarah, rasa malu, dan keputusasaan bercampur menjadi satu, membuat pikirannya mendidih. "Kalau aku setuju," suaranya parau, "apa jaminannya?" Pria itu menyeringai tipis. "Daganganmu laris, hidupmu berubah. Tapi ingat, kalau kau melanggar, kalau kau gagal memberikan tumbal di waktunya, semua yang kau punya akan hancur. Dan kau sendiri yang akan dibawa." Pak Seno merasa bumi di bawahnya berguncang. Pria itu merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan sebuah batu kecil berbentuk bulat pipih, berwarna hitam kelam. Ia meletakkannya di bangku, mendorongnya ke arah Pak Seno. "Ini lambangnya," katanya. "Kalau kau siap, letakkan ini di bawah bantal istrimu malam ini. Tidak perlu doa, tidak perlu mantra. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya." Pak Seno menatap batu itu, jantungnya berdegup liar. Batu sederhana, tak berbeda dari batu sungai biasa, namun hawa panas yang tak wajar menguar darinya. "Kalau aku berubah pikiran?" tanyanya. Suara hampir hilang. Pria itu berdiri, membetulkan letak jaketnya. "Kalau kau berubah pikiran, kembalikan batu ini sebelum tengah malam besok. Kalau tidak, perjanjian dianggap dimulai." Tanpa menunggu jawaban,
Pria itu berbalik, berjalan perlahan ke dalam kabut. Tubuhnya seolah melebur dalam gelap. Pak Seno berdiri diam, menatap batu di bangku. Hujan rintik mulai turun, membuat tanah berbau anyir. Ia mengulurkan tangan, ragu, lalu menariknya kembali. Di telinganya, suara istrinya terngiang. "Kita masih punya satu sama lain, Pak." Tapi suara lain, lebih dalam, lebih licik, berbisik di hatinya. "Kau ingin terus miskin, atau kau ingin berkuasa?" Pak Seno menutup matanya, menggenggam batu itu dengan tangan gemetar. Malam menelan pasar, dan bersama kegelapan itu, sesuatu di dalam diri Pak Seno mulai retak. 2 tahun pertama, pernikahan Pak Seno dan Rini berjalan seperti menapaki jalan berbatu yang licin. Setiap pagi, mereka menata sayuran dengan hati-hati. Setiap siang menghitung recehan dengan harap-harap cemas. Setiap malam, tidur dengan perut kosong sambil saling menguatkan dalam bisikan doa. Tapi setelah malam itu, malam saat Pak Seno meletakkan batu hitam kecil di bawah bantal istrinya, sesuatu berubah. Tidak mendadak, tidak kasat mata, tapi pelan-pelan seperti kabut tipis yang menyelinap ke dalam celah pintu. Minggu pertama setelah itu, pembeli di kios mereka mulai bertambah. Sayur-sayuran yang semula layu kini terlihat lebih segar, meski Pak Seno tidak tahu kenapa. Orang-orang lewat mulai berhenti, tertarik membeli bahkan tanpa banyak tawar-menawar. Pak Seno dan Rini bekerja lebih keras. Setiap sore mereka pulang, membawa kantong plastik penuh uang logam dan beberapa lembar uang lusuh. Rini tersenyum lebih sering, pipinya kembali bersemu merah, dan Pak Seno untuk sesaat berani bermimpi bahwa hidup mereka benar-benar membaik. Tapi, di tengah semua kegembiraan, itu ada sesuatu yang mengganggu. Setiap malam, ketika Pak Seno hendak tidur, ia mendengar suara aneh dari bawah lantai bambu. Suara berbisik, lirih, seolah ada sesuatu yang mengendap-endap di bawah ranjang mereka. Rini juga mulai mengeluhkan mimpi buruk. "Aku sering mimpi jalan di sawah yang penuh darah," katanya suatu pagi, matanya sayu. Ada suara banyak perempuan menangis di kejauhan. Pak Seno hanya mengangguk, berbohong dengan tenang bahwa itu hanya karena lelah. Waktu terus berjalan. Toko, mereka kini menjadi salah satu yang paling ramai di pasar Temanggung. Orang-orang mulai mengenal nama Pak Seno, memujinya sebagai pedagang ulet yang rezekinya lancar. Mereka tidak tahu harga yang telah dibayar di balik senyum kaku itu. Hingga tepat 2 tahun setelah pernikahan mereka, saat musim hujan mulai membasahi tanah Temanggung dengan deras, Rini jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, lalu demam. Dalam hitungan hari, tubuhnya melemah drastis. Dokter puskesmas hanya bisa mengangkat bahu, mengatakan semua hasil pemeriksaan normal. Seperti tubuhnya menolak hidup, gumam perawat tua suatu malam saat Pak Seno duduk termenung di sisi ranjang. Pak Seno menggenggam tangan Rini erat-erat, merasakan betapa dingin kulit itu kini. "Pak, maafkan aku kalau aku kurang berbakti," bisik Rini lemah. Pak Seno memejamkan mata, menahan air mata yang menggenang. Ia ingin berteriak, membatalkan semuanya, tapi tahu itu sudah terlambat. Batu itu sudah ditanam, janji itu sudah dibuat. Malam itu, hujan turun tanpa henti, deras dan berat seperti ratapan. Ketika Pak Seno terlelap sejenak di sisi ranjang, Rini pergi, tanpa suara, tanpa jeritan, tanpa pamit. Hanya tubuh kecilnya yang mendingin dalam dekapan. Pak Seno saat ia terbangun, pemakaman berlangsung sederhana. Warga pasar berbondong-bondong datang, sebagian menangis sungguhan. Sebagian lagi hanya ingin memastikan bahwa salah satu cerita sedih di Temanggung memang benar terjadi. Pak Seno berdiri, diam di samping liang kubur, wajahnya tanpa ekspresi. Hujan menyapu rambut dan bajunya, membuatnya tampak seperti patung tua yang dilupakan. Malam setelah pemakaman, Pak Seno duduk sendiri di warungnya. Ia menatap satu ikat kangkung di atas meja, lalu ke keranjang wortel, lalu ke tumpukan bawang merah. Semuanya terasa biasa, tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah untuk selamanya. Di luar, pasar berdenyut pelan, seperti jantung tua yang bersiap memompa kehidupan baru. Keesokan harinya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, warung Pak Seno sudah penuh sesak. Orang-orang berebut sayuran, menyebut-nyebut kualitas barangnya yang luar biasa segar. Uang mengalir dari tangan-tangan lapar ke dalam laci kayu kecil milik Pak Seno.
Sejenak, dalam hiruk-pikuk itu, Pak Seno merasa damai. Seolah semua darah, semua air mata, semua harga yang dibayar, akhirnya terbayar lunas. Tapi saat ia berbalik ke arah dapur kecil di belakang kios, sekilas ia melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di sana. Wajahnya pucat, menatapnya kosong. Ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Musim kemarau melanda Temanggung saat kabar pernikahan Pak Seno tersebar di pasar. Orang-orang berbisik-bisik, sebagian mengucapkan selamat, sebagian lagi hanya menunduk, menyimpan sesuatu di balik tatapan mereka. Tak butuh waktu lama bagi Pak Seno untuk menikahi Sulastri, seorang perempuan desa yang sederhana, lugu, dan penuh kepercayaan pada masa depan yang cerah. Pernikahan itu berlangsung tanpa kemeriahan, tak ada pesta besar, tak ada undangan panjang, hanya akad sederhana di masjid kampung, disaksikan beberapa kerabat dan tetangga. Pak Seno berdiri di sisi Sulastri dengan wajah datar, menjawab semua ijab kabul tanpa getaran berarti. Di dalam hatinya, badai sudah lama menggerus semua rasa Sulastri tersenyum sepanjang hari itu. Ia percaya dirinya adalah awal baru bagi Pak Seno, pria pekerja keras yang kini memiliki toko sayur tersukses di pasar. Ia percaya cinta mereka akan bertahan melewati apapun. Ia tidak tahu bahwa dirinya sudah ditulis menjadi angka berikutnya dalam perjanjian hitam yang tak bisa dibatalkan. Hari-hari setelah itu berjalan biasa. Sulastri membantu di toko, menata sayuran, melayani pelanggan, menyiapkan makanan untuk suaminya. Ia tidak pernah bertanya kenapa setiap kali Pak Seno melamun di sudut warung, menatap kosong ke arah pintu dapur. Ia tidak pernah bertanya kenapa kadang Pak Seno bicara sendiri dalam tidur, menggumamkan nama-nama yang tak pernah ia kenal. Pak Seno di sisi lain berusaha menekan suara-suara yang mulai berbisik lebih keras di telinganya. Setiap malam, ia mendengar langkah-langkah kecil berlari-lari. Di lantai kayu, suara pintu yang berderit perlahan, aroma tanah basah bercampur dengan bau darah samar di dapur. Ia tahu apa artinya semua itu. Waktu terus berdetik, menghitung menuju hari yang sudah ditentukan. 2 tahun berlalu, seperti kabut pagi yang perlahan menipis, tak terasa, tapi meninggalkan embun dingin di hati. Pada malam ulang tahun kedua pernikahan, hujan deras mengguyur pasar Temanggung. Petir mengoyak langit, menerangi kios-kios tua dengan kilatan cahaya putih. Sulastri demam tinggi sejak sore. Tubuhnya menggigil di ranjang kecil, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Pak Seno duduk di sisi tempat tidur, diam menatap wajah istrinya yang pucat. "Pak," suara Sulastri parau. "Maaf, aku tidak kuat." Pak Seno menggenggam tangannya, terasa dingin dan rapuh. "Kau akan sembuh," bohong Pak Seno, suaranya datar. Sulastri tersenyum lemah. Air mata mengalir di sudut matanya. "Kalau aku pergi, jangan tinggal sendiri, Pak. Cari teman lagi." Pak Seno hanya diam. Di luar, hujan jatuh makin deras, seolah langit pun menangisi sesuatu yang tak bisa diubah. Menjelang tengah malam, tubuh Sulastri mengejang sekali, lalu terkulai lemah. Pak Seno duduk lama di sana, menatap istrinya yang tak bergerak. Tidak ada rasa kaget, tidak ada air mata, hanya sepi yang membalut seluruh ruangan, lebih dingin dari hujan di luar. Pagi harinya, kabar kematian Sulastri menyebar cepat di pasar. Beberapa orang datang melayat, wajah mereka lebih banyak menyimpan pertanyaan daripada duka. "Kok istri, Pak Seno selalu cepat pergi, ya?" bisik seorang ibu-ibu di pojok rumah. "Katanya sih, ada yang aneh di toko itu," balas yang lain, matanya melirik penuh curiga. Pak Seno tidak peduli. Ia mengurus semua pemakaman dengan rapi, menandatangani semua surat kematian dengan tangan yang tidak bergetar sedikit pun. Seminggu setelah pemakaman, warungnya kembali penuh sesak. Sayuran ludes sebelum tengah hari, pembeli datang dari luar, kota, bahkan ada yang mengantri sejak subuh. Uang mengalir lebih deras dari sebelumnya. Koin dan lembaran lusuh menumpuk di laci kayu, memenuhi tas-tas plastik besar yang disembunyikan di belakang dapur. Namun di setiap gemerincing uang itu, ada suara lain yang mengiringi. Suara tawa perempuan yang getir, suara langkah kaki tanpa wujud,
Suara pintu yang terbuka sendiri di tengah malam. Pak Seno tidur dengan lampu menyala, tapi tetap bermimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di pasar yang kosong, di mana semua kios dipenuhi mayat-mayat berwajah istrinya sendiri. Di ujung lorong pasar itu, ia melihat sosok Sulastri berdiri, berbaju putih, memanggilnya dengan tangan berdarah. Pak Seno bangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, matanya merah karena kurang tidur. Namun di pagi hari ia tetap membuka warung, tetap tersenyum pada pelanggan, tetap menghitung uang. Hanya berselang 3 bulan setelah kepergian Sulastri, Pak Seno kembali menikah. Pernikahan ketiga ini terasa lebih sunyi, lebih diam, seolah dunia pun enggan ikut merayakan. Istrinya kini adalah Sari, perempuan muda dari desa sebelah, berwajah manis dengan mata bening yang memancarkan kebaikan tulus. Berbeda dari sebelumnya, Sari datang ke dalam hidup Pak Seno bukan karena harta, bukan karena ambisi. Ia datang dengan tangan terbuka, membawa cinta yang sederhana, perhatian yang murni. Ia menyiapkan sarapan setiap pagi, menunggu Pak Seno pulang dengan senyum, memperlakukan warung kecil mereka seolah itu adalah istana. Awalnya, Pak Seno merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang lama hilang. Ada kedamaian kecil yang mengetuk-ngetuk pintu hatinya yang sudah hampir membatu. Kadang, saat melihat Sari sibuk menata kangkung di keranjang, ia merasa seolah semua dosa masa lalu bisa ditebus hanya dengan menjadi suami yang lebih baik. Namun di sudut gelap hatinya, suara-suara lama tidak pernah benar-benar diam. Batu hitam kecil di laci dapur sesekali bergetar sendiri, mengirimkan getaran dingin ke udara. Setiap malam, saat Pak Seno menutup mata, ia mendengar langkah kaki kecil yang tak terlihat berjalan di lorong rumah. Setiap fajar, aroma tanah basah bercampur dengan bau amis tipis, membungkus udara yang dihirupnya. Pak Seno tahu waktunya hampir tiba. 2 tahun berlalu secepat embun pagi yang menguap di kaki Gunung Sindoro. Ia mulai gelisah, berat badannya turun perlahan, matanya menghitam, gerak-geriknya kaku. Sari memperhatikan perubahan itu, tapi hanya bisa bertanya dengan suara pelan, takut menyentuh luka yang tidak dia mengerti. "Pak, kenapa akhir-akhir ini sering termenung?" tanya Sari suatu malam saat mereka makan di teras. Pak Seno hanya menggeleng, menusuk-nusuk nasi di piring tanpa nafsu. "Capek saja, Bu, capek dagang." Sari tersenyum kecil, lalu meraih tangannya. "Apa ayah tahu? Selama masih ada kita berdua, tidak ada apapun yang berat." Pak Seno menahan napas. Kata-kata sederhana itu menusuk ke dalam hatinya seperti duri. Untuk sesaat, ia hampir percaya bahwa ia bisa melawan nasib, bahwa ia bisa mematahkan siklus mengerikan yang telah ia mulai. Tapi malam itu, saat ia bangun untuk buang air kecil, ia menemukan sesuatu. Di atas meja dapur, tergeletak seikat bunga, melati segar, berbau kuat menusuk hidung. Dan di dinding kayu, dengan darah kering, ada tulisan besar. "Janjimu belum lunas." Pak Seno terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia tahu tidak ada jalan keluar, tidak ada cinta, tidak ada kebaikan, tidak ada doa yang bisa membatalkan janji yang sudah diikrarkan kepada kegelapan. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Sari mulai sering mengeluh sakit kepala, demam tanpa sebab, mimpi buruk yang membuatnya menjerit-jerit dalam tidur. "Ayah, aku mimpi ada perempuan-perempuan berdarah yang menarik-narik bajuku," katanya sambil menangis suatu pagi. "Mereka bilang, waktuku sudah habis." Pak Seno menggenggam bahunya, merasa tubuh Sari menjadi lebih ringan, lebih rapuh dari sebelumnya. Dalam hati, ia berteriak, memohon ampun, mengutuk dirinya sendiri. Tapi ia tidak berani melanggar. Ia tahu, jika ia mencoba melawan, bukan hanya hartanya yang akan hilang, nyawanya pun akan dipetik dengan cara yang jauh lebih kejam. Maka malam itu, Pak Seno duduk sendiri di warung, di antara keranjang sayur, yang sudah setengah kosong dan menangis dalam diam. Batu hitam kecil di sakunya bergetar pelan, seolah berdebar menunggu pesta darah berikutnya. Seminggu kemudian, Sari meninggal tanpa sakit parah, tanpa tanda-tanda. Ia ditemukan kaku di ranjang, wajahnya tenang, matanya tertutup,
seolah hanya tidur. Pak Seno duduk di sisi ranjang berjam-jam, menatap istrinya. Tubuhnya kosong, pikirannya menggema dengan suara langkah-langkah kecil yang semakin dekat. Pemakaman ketiga berlangsung dengan bisik-bisik yang lebih keras daripada sebelumnya. Warga desa mulai takut, mulai curiga, mulai menghindari kios Pak Seno seolah warung itu menghembuskan bau kematian. Namun tetap saja, dagangannya tetap habis setiap hari. Tetap saja, uang mengalir lebih deras dari sungai di kaki gunung. Pernikahan keempat berlangsung di bawah langit. Temanggung yang muram, seakan alam pun enggan memberkati ikatan itu. Pak Seno menikahi Rina, seorang janda muda yang baru datang dari desa seberang. Rina memiliki wajah teduh, tutur kata halus, dan bembauan-bauan yang membuat banyak orang cepat merasa nyaman. Tapi bahkan sejak awal, tanda-tanda aneh sudah menyelimuti hidup mereka. Seminggu setelah akad, ayam-ayam di belakang rumah Pak Seno mati mendadak. Bulunya basah kuyup meski langit cerah. Di malam hari, suara langkah kaki tanpa wujud terdengar di loteng warung. Kadang, piring-piring di dapur berjatuhan tanpa sebab, menciptakan dentingan nyaring di tengah sunyi. Rina sering mengeluh merasa diawasi. "Pak, setiap saya sendirian di warung, rasanya seperti ada yang berdiri di pojok, diam saja, menatap," bisiknya suatu malam saat mereka hendak tidur. Pak Seno hanya membalas dengan gumaman tidak jelas, pura-pura tertidur lebih dulu untuk menghindari percakapan panjang. Ia tahu sumber semua keganjilan itu. Ia tahu bahwa perjanjian yang dulu disanggupi dengan tangan gemetar kini menuntut lebih keras. Rina mencoba bertahan. Ia membersihkan warung setiap hari, menata sayuran dengan senyum, melayani pembeli dengan sabar. Namun, tubuhnya perlahan mengering. Matanya cekung, kulitnya mulai pucat kekuningan. "Ayah, kenapa semua terasa berat ya?" Tanyanya suatu sore, duduk di bangku plastik usang, memandang kios yang ramai namun terasa dingin. Pak Seno menatap istrinya dalam diam. Ia ingin memberitahu, ingin memohon maaf, ingin menggenggam tangan Rina dan membawanya lari sejauh mungkin dari bayangan hitam yang menggantung di atas kepala mereka. Tapi lidahnya keluh, hatinya dibekap, rasa takut yang lebih besar dari cinta. 2 tahun berjalan dengan langkah berat. Setiap detik dipenuhi kecemasan, setiap malam penuh mimpi buruk yang sama. Wajah-wajah perempuan yang dulu pernah ia cintai, berdiri di lorong-lorong pasar, menatapnya tanpa ampun. Saat musim hujan ketiga datang, Rina jatuh sakit. Tidak seperti Sulastri atau Sari sebelumnya. Kali ini tubuh Rina digerogoti dengan cepat. Dalam seminggu, tubuhnya susut seperti dibakar. Dari dalam, pada malam ketujuh, saat hujan deras menghantam atap seng warung, Pak Seno mendengar suara-suara dari dapur. Bukan suara manusia, bukan suara tikus atau kucing liar, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, lebih tua. Ketika ia berlari ke dapur, ia menemukan Rina berdiri menghadap dinding. Tubuhnya gemetar hebat. "Bu, Rina," panggilnya dengan suara gemetar. Rina berbalik perlahan. Wajahnya putih seperti kertas, matanya gelap, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat darah Pak Seno membeku. "Sudah waktunya, Pak," bisiknya sebelum tubuhnya ambruk, darah menggenang di lantai kayu. Pak Seno berlutut, memeluk tubuh istrinya, terisak tanpa suara. Tidak ada ambulans, tidak ada dokter, tidak ada yang bisa dilakukan. Pagi itu, pasar Temanggung, penuh bisik-bisik dan tatapan ngeri. Orang-orang mulai benar-benar takut pada kios Pak Seno, pada dirinya sendiri. "Aneh, kenapa setiap 2 tahun istri Pak Seno meninggal ya?" bisik seorang pedagang bawang kepada teman sebelahnya. "Jangan-jangan ada yang dia pelihara," balas yang lain, menunduk ketakutan. Pak Seno mendengar semua itu, tapi ia hanya berjalan. Melewati mereka, wajahnya kosong, langkahnya berat, tubuhnya kering seperti kulit yang kehilangan daging. Dagangannya tetap habis, uang tetap menumpuk, tapi harga yang harus dibayar kini terasa lebih berat daripada emas manapun. Malam setelah pemakaman, Pak Seno duduk sendiri di bangku warung, memandang hujan yang turun tiada henti.
Toko sayur Pak Seno kini menjadi legenda hidup di Pasar Temanggung. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenggalah, dagangannya sudah habis. Orang-orang datang dari desa-desa sekitar, bahkan ada yang rela berangkat dari kota sebelah hanya untuk membeli sayur dari kios kecilnya. Tidak ada yang mempertanyakan kenapa sayuran Pak Seno selalu tampak lebih segar, lebih gemuk, lebih menggoda daripada milik pedagang lain. Semua orang hanya tahu, di lapak itu, uang yang keluar terasa lebih ringan dan dagangan yang dibawa pulang terasa lebih berisi. Pak Seno menjadi sosok yang dihormati, bahkan ditakuti. Anak-anak kecil disuruh menjauh saat melewati lapaknya, ibu-ibu menundukkan kepala saat membayar, dan para pedagang lain memilih menghindar dari berbicara terlalu banyak dengannya. Tapi di balik semua kemakmuran itu, di balik uang yang kini memenuhi laci, lemari, bahkan peti kayu di belakang rumahnya, hidup Pak Seno terasa seperti sumur tua yang kosong. Ia berjalan setiap hari ke pasar tanpa tujuan, tanpa rasa. Ia tersenyum pada pelanggan tanpa makna. Ia menghitung lembaran uang tanpa ada getaran sedikit pun di hatinya. Semua terasa hampa, sunyi, dingin. Di rumahnya yang semakin besar dan mewah, suara-suara aneh mulai menjadi penghuni tetap. Suara langkah, kaki kecil berlari-lari di lorong, suara ketukan pelan di pintu kamar saat tengah malam, suara bisikan perempuan yang memanggil-manggil namanya dengan suara penuh luka. Pak Seno mencoba menutup semua jendela, memaku semua pintu, menyalakan semua lampu sepanjang malam. Tapi tidak ada dinding, tidak ada lampu, tidak ada tirai yang bisa menahan bayangan-bayangan itu. Mereka ada di mana-mana, di dapur, di sudut warung, di cermin retak kamar mandi. Wajah-wajah perempuan yang dulu ia cintai, yang dulu ia korbankan. Rini, Sulastri, Sari, Rina. Semua berdiri diam, menatapnya, menuntut sesuatu yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia bayar. Suatu malam, saat Pak Seno menghitung uang hasil dagangan di dapur, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Berat dan serempak, bergerak mendekat dari arah lorong gelap. Ia membeku, jantungnya berdetak tidak beraturan. Ayah, suara itu datang dari balik lorong. Bukan suara perempuan dewasa, suara kecil, suara anak-anak. Pak Seno memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata, di ujung lorong, ia melihat sosok-sosok kecil, berjejer, menatapnya dengan mata hitam kosong. Tubuh mereka kotor oleh tanah, baju mereka robek, tangan-tangan mungil mereka terjulur ke arahnya. Pak Seno menjatuhkan setumpuk uang dari tangannya. Lembar-lembar rupiah beterbangan di udara, namun tidak ada artinya lagi. Ia berlari keluar rumah, menembus hujan yang mulai turun gerimis. Di pasar, kiosnya berdiri bisu dalam gelap. Ia duduk di bangku lapaknya, membiarkan dirinya kuyup, membiarkan udara dingin menggigit kulitnya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu tetap mengikuti. Diam, menunggu. Orang-orang yang lewat malam itu, para tukang becak, penjaga warung kopi, bersumpah melihat Pak Seno duduk sendirian, berbicara sendiri sambil tertawa kecil, seperti orang gila. Sudah cukup, Pak Seno berbisik, matanya kosong menatap aspal basah. Sudah kuberi semua, apalagi yang kalian mau? Tidak ada jawaban, hanya keheningan, hanya hujan, hanya bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Pagi harinya, Pak Seno tetap membuka kios seperti biasa. Tetap menata sayuran, tetap menyapa pelanggan, tetap menghitung uang. Tapi di matanya tidak ada kehidupan. Warga pasar berbisik, memperhatikan dari jauh. Pak Seno, beda ya sekarang, gumam seorang pedagang tempe. Iya, kayak kosong, kayak cuma badan doang yang tinggal. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Tak ada yang mau bertanya lebih jauh. Semua tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kesepian biasa yang menempel di tubuh Pak Seno. Sesuatu yang tidak boleh diganggu. Di malam-malam berikutnya, Pak Seno tidur di warungnya, ditemani suara langkah kaki kecil yang terus mengelilingi kios. Suara napas berat di belakang lehernya. Suara tawa tipis yang semakin dekat. Tak butuh waktu lama bagi Pak Seno untuk kembali mencari pasangan. Seakan hidupnya telah terprogram untuk mengisi kekosongan itu dengan pernikahan baru, secepat ia menguburkan yang lama. Namun kali ini berbeda.
Perempuan yang datang ke hidupnya bukan perempuan biasa. Namanya Nuraini, seorang janda muda dari desa sebelah, dikenal karena kealimannya. Pakaiannya selalu sederhana, ucapannya penuh doa, dan matanya teduh, membawa ketenangan yang asing bagi Pak Seno. Mereka menikah dalam acara yang nyaris senyap, tanpa banyak tamu, tanpa pesta. Di masjid kecil, di bawah langit mendung Temanggung, Pak Seno mengucapkan ijab kabul dengan suara serak, dan Nuraini menjawab dengan suara lirih namun pasti. Sejak malam pertama, ada sesuatu yang berubah, bukan pada Nuraini, bukan pada rumah yang mereka tinggali, tapi pada udara yang mengelilingi mereka. Rumah yang biasanya dipenuhi bisikan-bisikan samar menjadi tenang. Bayangan-bayangan kecil yang biasa mengintai di sudut-sudut lenyap begitu saja. Pak Seno merasakannya dan hatinya bergolak. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba melanjutkan rutinitas seperti biasa. Namun perubahan itu tidak bisa disangkal. Toko sayurnya yang biasanya penuh sesak setiap pagi, kini mulai sepi. Pelanggan yang dulu berebut kini hanya lewat, memilih membeli dari kios lain. Sayurannya mulai layu sebelum habis terjual. Pak Seno mencoba berbagai cara. Ia menata ulang kios, menurunkan harga, bahkan memberikan diskon. Namun tak ada yang kembali seperti dulu. Uang tidak lagi mengalir deras. Laci kayu di warungnya semakin jarang terisi. Dan lebih dari itu, batu hitam kecil yang selama ini bergetar, pelan di sakunya kini terasa mati. Tidak ada lagi denyutan halus, tidak ada lagi hawa panas yang samar. Batu itu kini terasa dingin, mati, seperti sekedar kerikil biasa. Pak Seno mulai gelisah. Ia mencoba melakukan ritual-ritual kecil yang dulu diajarkan lelaki asing itu. Membakar kemenyan di dapur, berdoa dalam bisikan, menaburkan bunga staman di sudut kios. Tapi semua itu sia-sia. Setiap malam, Nuraini menggelar sajadah, sholat panjang hingga dini hari, membacakan doa-doa yang asing di telinga Pak Seno, membanjiri rumah mereka dengan lantunan ayat-ayat suci. "Ayah," kata Nuraini suatu malam, setelah selesai berdoa, "kalau rezeki itu dari Allah, jangan takut habis. Yang penting kita jujur, sabar." Pak Seno hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya bergemuruh ketakutan. Ia tahu, ini bukan tentang kejujuran atau kesabaran. Ini tentang janji gelap yang pernah ia buat. Janji yang kini seperti lumpur, mengering dan pecah di bawah cahaya Nuraini. Semakin banyak Nuraini berdoa, semakin hancur toko Pak Seno. Pelanggan yang datang mengeluh tentang bau aneh dari kios. Seorang ibu-ibu bahkan pingsan di depan lapaknya, berkata melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Pak Seno. Pak Seno duduk di dapur warungnya malam itu, menatap batu hitam yang kini dingin. Ia memukul-mukulnya ke lantai, berharap sesuatu terjadi, berharap kutukan itu kembali bekerja. Tapi tidak ada apa-apa, hanya suara jangkrik di luar, hanya suara Nuraini melantunkan ayat dari kamar sebelah. Pak Seno merasa tercekik. Ia kehilangan kekayaannya, kehilangan kuasanya, kehilangan kendalinya. Dalam keputusasaan, ia mendekati Nuraini, berusaha membujuknya untuk berhenti. "Bu, malam-malam begini, jangan banyak-banyak baca doa. Bikin ayah susah tidur," katanya dengan suara serak. Nuraini menoleh, senyumnya lembut. "Kalau tidak nyaman, ayah tidur dulu saja. Biar saya teruskan." Pak Seno ingin marah, ingin berteriak. Tapi kata-kata itu membeku di tenggorokannya. Ada sesuatu di mata Nuraini, kekuatan yang tidak bisa dilawan, kekuatan yang membuat semua kegelapan di dalam dirinya gemetar ketakutan. Malam itu Pak Seno bermimpi. Ia berada di pasar yang hancur, kios-kios runtuh, darah menggenangi jalanan. Dari balik kabut, wajah-wajah istri-istrinya yang dulu muncul satu persatu menatapnya dengan mata kosong. Mereka menunjuk ke arah batu hitam yang kini retak di tangannya. Suara mereka bergema serempak mengutuk. "Bukan kami yang kau tumbalkan, tapi dirimu sendiri." Pak Seno terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba batu hitam di bawah bantal. Batu itu retak, pecah menjadi dua, seolah pecahnya janji yang pernah ia buat. Di luar kamar, suara Nuraini mengaji masih terdengar, stabil, bersih, menusuk masuk ke dalam rongga-rongga dosa yang selama
ini bersembunyi dalam dirinya. Pak Seno menatap langit-langit kamar, matanya kosong. Ia tahu sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang lebih besar dari kutukan biasa. Sejak batu hitam itu retak, hidup Pak Seno berubah menjadi rangkaian mimpi buruk yang tak berkesudahan. Siang dan malam, ia dihantui bayangan dari masa lalunya, dari janji-janji kotor yang dulu ia buat dengan penuh kesadaran. Gangguan supranatural yang dulu samar kini menjadi nyata, menelanjangi kehidupannya tanpa ampun. Di warung, suara sayuran yang jatuh sendiri dari rak menjadi hal biasa. Pelanggan tidak lagi sekadar melihat bayangan melintas. Mereka mulai mendengar suara perempuan menangis dari dalam dapur, dari belakang etalase kaca yang kini penuh bercak-bercak basah aneh. Nuraini tetap berdoa setiap malam, seolah tidak terpengaruh. Tapi Pak Seno tahu, ia sendiri yang menjadi target semua teror itu. Setiap melangkah ke warung, ia merasa ada tangan-tangan dingin yang menarik-narik kakinya. Setiap membuka laci kasir, bau anyir darah menyembur, membuatnya mual. Suatu malam, Pak Seno bermimpi berdiri di tengah kuburan tua, di bawah langit hitam yang tak berbintang. Tanah di sekitarnya basah dan berlendir. Dari balik kabut, 4 sosok perempuan perlahan muncul, mengenakan pakaian compang-camping. Tubuh mereka membusuk, mata mereka hitam legam. Rini, Sulastri, Sari, Rina. Mereka menatapnya tanpa emosi. Lalu, bersamaan, mereka mengulurkan tangan ke arahnya. Bayar, bisik keempatnya bersamaan, suaranya berat, menggema seperti bergema dari dalam tanah. Pak Seno berusaha mundur, tapi tanah kuburan itu berubah menjadi lumpur, menarik kakinya semakin dalam. Ia meronta, berteriak, memanggil nama Nuraini, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Tangan-tangan itu meraih tubuhnya, mencakar kulitnya, menarik pakaiannya, menyeretnya ke bawah tanah yang berlendir. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, napas memburu, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi kengerian tidak berhenti di situ. Di ujung kamar, berdiri 4 sosok perempuan, tubuh mereka setengah transparan, wajah mereka hancur. Darah menetes dari mulut dan mata mereka. Mereka hanya berdiri, diam, menatap Pak Seno yang membeku di ranjang Nuraini tidur pulas di sampingnya, sama sekali tidak terganggu. Seolah hanya Pak Seno yang bisa melihat penderitaan yang datang menjemput. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Di pasar, orang-orang mulai menjauhi kios Pak Seno. Mereka berbisik bahwa dagangan Pak Seno kini berbau busuk, bahwa mereka yang membeli dari lapaknya jatuh sakit, mengalami mimpi buruk, bahkan ada yang kerasukan. Pak Seno mencoba tetap berdagang, menahan rasa takut yang semakin mencekik. Tapi setiap ia menunduk untuk mengangkat ikatan sayur, ia mendengar bisikan lirih dari bawah meja, dari sela-sela tumpukan kol dan wortel. Giliranmu, Seno. Saat malam tiba, rumahnya menjadi medan perang antara doa Nuraini dan kutukan yang menuntut. Balas, Pak Seno mulai melihat Rini duduk di sudut dapur, rambutnya basah meneteskan lumpur. Sulastri sering muncul di cermin kamar mandi, tersenyum sambil mengangkat tangan berdarah. Sari berjalan mondar-mandir di lorong, kakinya menyeret tanpa suara. Rina menangis di pojok kamar tidur, suaranya melengking menyayat. Ia tidak bisa lagi membedakan mimpi dan nyata. Suatu malam, ketika Pak Seno pulang dari pasar dengan langkah terseok, ia menemukan pintu rumahnya terbuka lebar, lampu-lampu padam, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di ruang tengah, 4 sosok itu sudah menunggunya. Kali ini, mereka tidak hanya berdiri diam. Mereka maju perlahan, tangan-tangan mereka terentang, mata mereka berkilat dalam kegelapan. Pak Seno mundur, terhuyung, hingga punggungnya membentur dinding. Maafkan aku, maafkan aku. Isaknya, suaranya, pecah dalam ketakutan. Tapi tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan. Tangan-tangan itu meraih tubuhnya, menariknya ke tengah ruangan, menjeratnya dengan kekuatan yang dingin dan basah. Pak Seno berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Nuraini tertidur di kamarnya, tidak terganggu sedikit pun. Pak Seno diseret, tubuhnya menghantam lantai kayu, rasa sakit mencabik-cabik kulitnya. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat bayangan batu hitam yang kini pecah di lantai, mengeluarkan
asap tipis seperti lilin sekarat. Kutukan yang ia tanam kini benar-benar datang menagih, tidak dengan kompromi, tidak dengan pilihan. Pagi itu, kabut menggantung rendah di atas pasar Temanggung, membuat kios-kios tua tampak seperti bayang-bayang yang berdiri kaku dalam dunia lain. Para pedagang datang lebih lambat dari biasanya, langkah mereka berat, seolah udara membawa firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Toko sayur Pak Seno, yang biasanya menjadi pusat keramaian, tampak sunyi. Pintu kayunya setengah terbuka, bergoyang pelan ditiup angin. Tidak ada aroma segar dari tumpukan sayuran. Tidak ada suara tawa pelanggan atau gemerincing uang. Seorang bocah kecil, anak dari pedagang tempe, menjadi yang pertama mendekat. Ia melongokkan kepala ke dalam, berniat memanggil. Tapi sebelum suaranya keluar, matanya membelalak ketakutan. Ia berlari pulang sambil menangis keras, membuat kerumunan orang mulai mengumpul. Beberapa pria dewasa akhirnya berani mendekat, mendorong. Pintu sepenuhnya terbuka. Di dalam, mereka menemukan tubuh Pak Senoya tergeletak di lantai, membusuk, dengan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tubuhnya membengkak, kulitnya menghitam, dan yang paling mengerikan adalah cap-cap tangan kecil yang mengering di seluruh tubuhnya. Dari leher hingga pergelangan kaki, cap tangan perempuan dan anak-anak, seolah tubuh itu telah direbut, diremas, dan ditinggalkan dalam ketakutan abadi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada luka terbuka, seolah Pak Seno hanya menyerah begitu saja kepada sesuatu yang tak bisa dilawan. Warga pasar bergidik, beberapa mundur sambil memegang dada, beberapa melantunkan doa dalam gumaman terbata. Astaghfirullah. Ini bukan kematian biasa, bisik seorang. Pedagang tua matanya tidak berani menatap lama ke arah mayat itu. Polisi datang, memasang garis kuning di sekitar warung. Tapi penyelidikan mereka tidak menemukan apapun yang rasional. Tidak ada jejak orang lain, tidak ada racun, tidak ada tanda. Hanya mayat Pak Seno membusuk lebih cepat dari semestinya, di tengah warung yang kini terasa lebih dingin daripada angin pegunungan yang menusuk. Warga Temanggung mulai berbisik-bisik tentang kutukan, tentang pesugihan, tentang tumbal yang tidak pernah puas. Mereka mengatakan bahwa pada malam sebelum Pak Seno ditemukan, beberapa orang yang lewat pasar mendengar suara sayur yang diaduk, suara sendok yang beradu pelan, dan suara perempuan menangis di dalam kios. Ada juga yang bersumpah melihat 4 sosok perempuan berdiri di dalam kios itu, mengelilingi tubuh Pak Seno berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Sejak hari itu, tak ada yang berani membuka kembali kios. Itu, sayuran-sayuran layu tetap menumpuk di atas meja, dibiarkan membusuk perlahan bersama dengan bau kematian yang tidak pernah benar-benar hilang dari udara. Setiap pagi, saat embun masih menggantung di daun-daun, orang-orang yang lewat warung itu menundukkan kepala, mempercepat langkah, dan berdoa dalam hati. Karena kadang, jika kau cukup sial lewat terlalu dekat, kau akan mendengar sesuatu. Bukan hanya suara plastik sayur bergesekan tertiup angin, bukan hanya derit pintu tua, tapi suara-suara lirih seperti bisikan perempuan memanggil-manggil dari balik tumpukan kol dan wortel yang membusuk. Pak, kami di sini. Dan jika kau cukup bodoh untuk berhenti dan mendengarkan lebih lama, kau mungkin akan melihat sekilas wajah-wajah pucat, mata-mata kosong, tangan-tangan kecil yang menggapai dari balik etalase kaca. Tidak ada yang berani menyentuh kios itu, tidak ada yang berani menyewa atau merobohkannya. Seakan tempat itu telah menjadi nisan diam dari dosa yang tak pernah ditebus. Pak Seno, sang pedagang yang dulu dipuja karena keberhasilannya, kini menjadi legenda kelam. Legenda tentang bagaimana kekayaan yang dibangun dari darah akhirnya akan menuntut bayaran penuh. Dan kios kecil di pasar Temanggung itu tetap berdiri, sunyi, menunggu tumbal baru, menunggu siapa saja yang berani mendekat terlalu dalam.